Halo teman-teman, selamat datang di channel Wadus Wawasan Dunia Sekitar. Di channel ini kita akan bahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kamu masih ingat serial kartun Marsupilami? Itu loh si ekor panjang serbaguna dengan kulit warna kuning yang memiliki pola polkadot warna hitam. Anak tahun 90-an pasti masih ingat dong dengan tingkah lakunya. Sebenarnya Marsupilami itu hewan apa ya? Daripada penasaran, ayo kita bahas si ekor panjang Marsupilami. Tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saatnya kalian semua duduk selonjoran, siapin mie Aceh level 5, jus pisang sunrise, pisang coklat keju, dan kita mulai intro. Dilansir dari berbagai sumber, si pemilik suara khas Huba-Huba ini adalah hewan fiksi yang diciptakan oleh Andre Franquin. Marsupilami pertama kali diterbitkan pada tanggal 31 Januari tahun 1952 di majalah Spiral dan bertahan sampai tahun 1968. Namun setelah itu, si pembuat kartun keluar dari tempat penerbit tersebut. Pada akhir tahun 1980-an, penerbit Marsup Production meluncurkan seri komik Marsupilami yang digambar oleh Bottom. Setelah itu dibuatlah serial televisinya di mana Marsupilami hidup di alam liar Palombia bersama istrinya dan ketiga anaknya yang bernama Bibi, Bibu, dan Bobo. Suara Huba-Huba yang khas ditambah pola tingkah lucu dan heboh menggunakan ekor panjangnya telah berhasil membuat banyak penonton menggemarinya. Kisah Marsupilami ini juga telah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Belanda, Yunani, Prancis, Spanyol, dan Portugal. Marsupilami merupakan salah satu kartun yang cukup populer di dunia. Bahkan film tersebut pernah terjual lebih dari 3 juta kopi. Dari segi animasinya, Marsupilami memang 100% merupakan hewan yang tercipta dari imajinasi Andre. Sebab tidak ada hewan yang berwarna kuning dengan tutul seperti Marsupilami. Meski demikian, seperti yang ditulis di majalah Spiral, Andre mengakui bahwa hewan Marsupilami diadaptasi dari hewan mamalia bernama kuskus beruang. Kuskus beruang merupakan salah satu hewan yang hidup di hutan tropis di negara Asia. Kuskus beruang memiliki panjang badan dan kepala sebesar 56 cm dengan berat 8 kg serta panjang ekor yang mencapai 54 cm. Ekor dari kuskus beruang dapat memegang di pohon dengan erat dan membantu pergerakan dari hewan tersebut, sama seperti halnya Marsupilami. Berdasarkan hewan yang perilakunya mirip dengan Marsupilami tersebut, orang-orang banyak menyebut kuskus beruang dengan julukan Marsupilami. Panjang ekor dari kuskus beruang yang mencapai 54 cm juga membuatnya masuk ke dalam kategori salah satu hewan dengan ekor terpanjang. Sekarang ayo kita bahas tentang kartun Marsupilami. Marsupilami adalah spesies fiksi buku komik yang diciptakan oleh Andre Franquin. Pertama kali diterbitkan pada tanggal 31 Januari 1952 di majalah Spiral. Sejak itu Marsupilami muncul secara berkala dalam seri buku komik Belgia yang populer bernama Spirou et Fantasio. Kemudian pada akhir tahun 1989, Marsupilami sukses dalam seri album komik Marsupilami digambar oleh Bottom serta meluncurkan kantor penerbit bernama Marsup Production. Marsupilami sendiri adalah kartun yang menceritakan seekor hewan unik dan keluarganya yang berteman dengan keluarga manusia.
Keluarga manusia tersebut mencoba melindungi keluarga marsupilami dari bahaya-bahaya manusia lainnya, terutama sang pemburu yang selalu terobsesi untuk menangkap keluarga marsupilami. Di versi animasi, marsupilami lainnya diceritakan keluarga marsupilami tinggal di pedalaman hutan Palombia dan berteman dengan seorang bocah bernama Hector dan kakak perempuannya yang sedang melakukan penelitian di hutan Palombia. Ketenangan keluarga marsupilami dan hewan-hewan lainnya terusik ketika seorang wanita licik berusaha merusak hutan. Dalam satu episode, Marsu menyelamatkan kelompok hewan sirkus sampai mereka kembali ke kota dan menyelamatkan sirkus dari penutupan. Di cerita lain, dia harus pergi ke kota lagi untuk menyelamatkan salah satu anaknya yang ditangkap oleh musuh bebuyutan mereka, yaitu para pemburu. Dari segi tema, film Marsupilami ini bertemakan kehidupan hewan marsupilami di hutan dalam menjaga kelangsungan habitat hutannya. Amanat dalam cerita ini berupa kita harus menjaga hutan kita. Selain itu, kita juga harus menjaga kelangsungan habitat hidup makhluk yang ada di dalam hutan. Dalam cerita ini, tokoh utamanya adalah marsupilami. Marsupilami adalah makhluk bercorak kuning hitam. Dia hanya bisa berbicara hubah-hubah dan suka melompat dengan ujung kaki dan suka berjalan dengan meloncat menggunakan ekornya. Marsupilami adalah sosok hewan yang kuat, fleksibel dan gesit. Ekornya yang sangat panjang dan kuat membuatnya sangat lucu. Marsupilami termasuk sosok hewan yang cinta terhadap keluarganya. Dari gangguan pemburu liar, marsupilami selalu melawan mereka. Terlebih jika salah satu dari ketiga anaknya diambil, dia selalu berusaha merebutnya kembali walaupun anaknya tersebut telah berada di dalam suatu kota. Sosok penjaga hutan dengan ekor panjangnya yang satu ini ternyata cukup membuat para penontonnya terkagum-kagum dalam melakukan aksinya. Demi mengusir bahkan melawan segala macam tindakan yang hendak membahayakan keluarga, teman dekat, bahkan lingkungan sekitarnya. Hewan marsupilami ini juga selalu memiliki ide-ide dalam melawan musuhnya. Dari tema dan amanat, cerita ini sebenarnya baik untuk ditonton oleh anak-anak. Namun ada beberapa adegan kekerasan, misalnya ketika penjahat yang mencoba mengambil hewan yang ada di hutan, marsupilami melawannya dengan menggunakan ekornya yang panjang. Dengan ekornya yang panjang, dia melempar penjahat tersebut. Baiklah, itulah tadi si ekor panjang marsupilami. Ngomong-ngomong soal kartun bertema hewan, Marsupilami salah satu kartun yang paling banyak digemari oleh penonton. Selain cerita yang menarik, sosok Marsupilami juga digambarkan sebagai hewan yang cerdas dan banyak akal. Mungkin kartun memiliki sisi negatif jika kita terlalu sering menontonnya, namun kartun juga bisa membawa dampak positif loh. Seperti di kartun Marsupilami ini, anak-anak jadi belajar tentang bagaimana menjaga dan melestarikan hutan yang ada di bumi. Jadi buat para orang tua di luar sana, jangan larang anak-anak nonton kartun ya. Lebih bijak kalau para orang tua justru menemani mereka menonton sambil sesekali dijelaskan hal-hal yang baik dan yang buruk ada di dalam adegan tersebut, sehingga mereka bisa belajar lebih banyak. Selesai. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa.